Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman Kicau Mania dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi bersama saya Kinara. Kali ini di channel Kinara Filsafat Kicau. Jadi kehadiran saya di dunia YouTube ini sekalian buat perkenalan juga ya teman-teman ya. Buat yang baru tahu saya ini, banyak kan kadang-kadang orang itu nyinyir. Orang yang sering lihat kontenku itu nanti gimana burunya, gimana gini-gini loh. Bro, sama tak kasih tahu ya. Sebenarnya kalau saya mau menampilkan ini kehebatan-kehebatan seperti ini bukan karena saya. Ya, ini itu karena seseorang itu sudah mulai menyadari, logikanya sudah mulai tersentuh ya, logikanya sudah mulai tersentuh sehingga dia bisa mengupayakan rawatan terbaik untuk burungnya. Di dalam dunia teknologi seperti ini ya, dunia digital seperti ini, sharing online itu tidak akan pernah menemukan solusi kalau kita mengejar solusi. Yang kita cari adalah pemahaman dasar. Bagaimana konsepnya untuk mengupayakan rawatan terbaik, cara memahami karakter, cara mengenali, cara begini, cara begitu, termasuk apa ya, upaya-upaya untuk pengenalan chemistry saja menurut saya gitu loh. Karena apa? Kalau misalkan bro ya, contoh lah, oke, saya tampilkan dulu yang baru kemarin ini. Ada orang yang ngabarin ke saya, beliau itu termasuk sering melihat YouTube saya, sering melihat channel YouTube saya, konten-konten saya, sehingga dia bisa mengupayakan rawatan terbaik untuk burungnya. Iki screenshot ya. Dan itu bukan saya yang hebat, bro. Ya masnya yang hebat. Berarti gini, beliau sudah bisa menyadari, bisa memahami ranah yang saya sampaikan sehingga logikanya mulai terketuk. Nah, kalau logikanya sudah terketuk, otomatis kan berkembang. Kalau kita merawat burung nuruti klaim, kita nggak akan pernah bisa berkembang, kita nggak akan pernah bisa maju, karena kita mau maju sudah mengklaim, belum perang sudah mengklaim, lucu, belum melakukan, belum praktek kok sudah tahu hasilnya, kan lucu gitu loh. Jadi semua penyampaian saya, logika-logika yang saya sampaikan itu semua rata-rata bahasanya walaupun hanya kesannya begitu-begitu aja, tapi itu semua ada hari dimana yang ada hari dimana yang bisa membuatmu sadar itu ada pada dirimu sendiri. Maksudnya gini Rek, kamu melihat videoku hari Senin mungkin belum bisa terketuk logikamu. Kamu melihat videoku hari Selasa juga masih belum terketuk. Kamu melihat videoku hari Rabu mungkin baru terketuk logikamu. Terus hari Kamis kamu bisa mengupayakan yang begini, hari Jumat mengupayakan yang begini, Sabtu begitu, begini, begono. Akhirnya bawa taati, terus menganggap bahwa apa yang saya sampaikan itu logikanya ya masuk akal, sehingga membuat dirimu menjadi berani mengotak-atik burungmu. Kalau kita dikit-dikit misalkan ini ya, misalkan Hongkong itu panas, bisa bikin emosi. Nah, burungmu tadi misalkan kalau kita bicara cucak ijomu itu cuma kikuk, gak gelem ngentrok, gak gelem jambul. Cuma kamu pisang jangkrik, sudah pakai setelan seperti ini, settingan seperti ini, performa burung juga seperti itu, mau pakai Hongkong takut over emosi, misalkan diklaim panas, misalkan mau pakai kroto yang katanya sifatnya ada yang bilang dingin, ada yang bilang panas, simpang siur, sing bener sing di wallahu alam. Mau pakai kroto takut over birahi loh. Kalau kita itu nuruti hal-hal seperti ini, nggak maju-maju, kita nggak maju-maju, nggak berkembang, akhirnya buntu. Ngono lho Rek. Makanya kan kita itu segala sesuatu sering banget saya sampaikan, jangan pernah suka ngeklaim sebelum praktek. Ngono lho Rek. Kan ya sering tuh aku bilang seperti itu. Dan jangan suka melampaui batas segala sesuatunya, karena pada hakikatnya kita itu manusia, burung itu binatang. Sampai kapanpun tidak akan ada satu manusia pun yang mengetahui yang hak ya, sing hak. Lewis hak ini sing bener-bener nyotor ya, hak soalnya. Tidak akan ada satu manusia pun yang tahu secara hak kebenaran atas apa yang dirasakan burung tersebut.
Semua hanya menerka-nerka, memprediksi, menduga-duga. Ya jangankan kita bicara masalah seperti prediksi ini tadi. Kamu tahu nggak, ilmu kedokteran saja sifatnya diagnosa. Loh, diagnosa itu sudah pasti apa enggak sih? Ayo, didiagnosa sakitnya ini didiagnosa. Jadi dokter yang sekolahnya tinggi saja tidak mau loh, tidak bisa memastikan begini-begini, memastikan hidup mati, sembuh ini itu, cocok tidaknya. Dokter yang sekolahnya tinggi aja nggak berani memastikan, mengklaim ini itu, karena dia sadar hidup ini yang mengatur Gusti Allah. Tidak ada satu kejadian pun di bumi, bahkan sampai binatang melata pun pangeran iki ngerti. Lah, ada orang misalkan ngerti manuk sebatas dunia burung saja sudah berani mengklaim A, B, C, D sampai Z diklaim. Anda siapa? Balik ngono maneh. Makanya kan ya tolonglah setiap penyampaian saya ini artikan dengan kepala yang bijak. Jadi melihat video saya itu jangan dengan kepala panas. Tapi kalau kamu melihat video saya dengan kepala panas, dengan kepala dingin, itu urusanmu dan saya nggak mau tahu. Saya tetap akan menyampaikan secara hak. Bener tak sampaikan seperti ini, kamu tersinggung, urusanmu, ngalih-ngalih yo, beres nek musuh aku. Ngono lho. Jadi saya tidak akan menjadi orang lain hanya untuk disenangi, ngono lho, Rek. Aku akan menjadi diriku sendiri dengan penyampaian yang sebenar-benarnya berdasarkan apa yang sudah tertulis. Makanya saya disuruh mengklaim melampaui batas nggak berani, bro, nggak berani. Sing wujud ya, ojo sing wujud, sing nggak wujud saja loh saya mengklaim nggak berani. Ngomongnya goib-goib lah, mengklaim nggak berani saya, gitu loh. Apalagi yang wujud, Rek, tambah rawani aku malah, gitu loh, paham ya? Jadi buat teman-teman, kita sifatnya di sini tuh di dunia digital seperti ini itu misalkan berbagi rawatan, ngomongnya sharing, itu ya kita berbagi rawatan, sampaikanlah dengan bahasa yang bijak. Misalkan kita menyampaikan untuk skala burungku tuh begini, ya sampaikan ini burungku ini saya rawat begini, karakternya seperti ini burungku bukan burungmu, ngono loh. Jadi kalau kita klaim sama rata semuanya, wah ya salah kaprah, bro, salah kaprah ya gitu loh. Hongkong untuk burungku itu bisa membuat over emosi, ya untuk burungmu, untuk burung lain belum tentu over emosi. Nah, belum tentu untuk burung lain itu bisa menjadikan over yang ABCD, ya belum tentu. Bisa saja kalau memang itu burung memang dia dominan seneng mengkonsumsi Hongkong, ya enak-enak aja. Mau dipakai Hongkong pagi sore 10 10 20 20 ya tidak ada masalah. Mau pakai ulet kandang sak cepuk ya tidak ada masalah gitu. Karena apa ya, memang setiap burung punya karakter yang berbeda-beda. Tidak semua burung itu senang dijangkrik, ngono lho, Rek. Bahkan misalkan kita mau bicara teori Jor EF, sama tak ajak logika sekarang. Ada teori Jor EF. Sekali Jor EF 50 ekor. Kalau versi logika saya itu sudah nggak masuk akal. Perutnya burung itu sepiro sih, Rek? Coba toh, sampean nugeli jangkrik sampai 50 ya, tugelono jangkrik sampai 50 ekor. Bentuknya seberapa kamu genggam? Kira-kira wetenge manuk cukup nggak? Muat nggak dia? Jadi 50 ekor sampai duduk misalkan. Duduk itu gini maksudnya. Makan duduk itu sekali makan habis. Kalau misalkan 50 ekor dari pagi sampai malam, ya mungkin masih masuk akal. Tapi kalau pagi 50, sore 50, itu menurutku tidak masuk akal. Ya cobalah sampean ambil jangkrik 50 ekor ya, mbok cekel tep ngono kae, ning genggamanmu ku sepiro. Terus lihat perutnya burung itu seberapa. Paham tuh kok gini, Rek? Itu sih gak masuk akal ya. Jor EF itu kalau saya itu Jor EF ya 7, 8, 9, 10 itu termasuk kata-kata masuk dalam kategori Jor EF itu kalau versi saya. Bahkan kacer muraiku, kalau murai pernah sih tak kasih 10 sekali makan, pernah ada yang sampai langsung habis, ada. Tak kasih 12 sudah nggak muat, 13, 15 sudah nggak muat, ngono lho, Rek. Iki aku ngomong apa enak, bro, gitu loh. Itu memang yang saya alami, iki lek murai. Begitu pula cucak ijo itu pernah sampai tak kasih 5 muat, tak kasih 7 pernah nggak ya? Kalau misalkan saya ngasih 10 dalam cepuk, dia habis dari pagi sampai sore, ya jelas habis gitu loh, jelas habis. Tapi kalau ada
Misalkan cucak hijau nih ya, cucak hijau itu ada yang tidak begitu lahap jangkrik. Kamu kasih 5 aja dia sudah males gitu loh. Ya jangan kamu teruskan pakai jangkrik, pakai yang lain. Itu kalau versi saya begitu. Itu lek ngomongin masalah cucak hijau ngabengmu, oh ini sodowo ya. Intinya begitu teman-teman. Jadi segala sesuatu dalam video kali ini maksud saya mengingatkanlah kepada teman-teman, jangan sampai kita itu gini bro, mau pakai praktek trik ini, mau pakai solusi ini, takut begini, takut begitu, jangan pernah takut. Cobalah. Dengan coba-coba ini tadilah kamu bisa menemukan, oh ternyata begini, oh ternyata begini. Dengan coba-coba kamu bisa cerdas. Bukan dengan ikut-ikutan si A, ikutan si B, cerdas, koplak, hoak gitu kalau ada yang bilang seperti itu. Kecerdasanmu ada pada dirimu. Ngono lho rek. Karena segala sesuatu yang membentuk karakter itu ada pada dirimu, bukan orang lain. Kalau ada misalkan ada orang menyatakan gini, oh dia itu pintar gara-gara sering melihat video saya, sombong amat lu. Balik cara basa gaule ngono rek. Siapa Anda kan ya begitu. Koplak itu kalau versi saya. Orang kita bicara ABCD, begini, teorinya begini, pemahamannya begini, terus dipakai sama dia, dipahami, menyentuh logikanya, ya alhamdulillah, terus berkembang, alhamdulillah. Ini yang membuat perubahan siapa? Ya diri dia sendiri, bukan orang lain. Kalau misalkan orang ya, jangankan ngomongnya binatang rek ya, sing hakikate gak duwe akal ya, gak duwe akal. Lagi ngomongnya manungsa wae, bro. Manungsa itu misalkan orang itu semudah itu dirubah ya. Banyak para ulama, banyak para kiai yang dari dulu syiar menyiarkan agama, tapi tidak semuanya nurut kok. Nah, semakin hari ya kerusakan semakin banyak. Karena apa? Ya itu tadi Al-Quran sudah menyatakan jenenge api mendekati kiamat itu di mana-mana kerusakan semakin banyak. Semakin mendekati kiamat kerusakan semakin merajalela. Jadi kerusakan tadi tidak merajalela ya gak kiamat-kiamat akhirnya. Logikanya kan begitu secara filsafat supaya sampean bisa memahami ranah bicara saya gitu loh. Paham tuh kira rek? Jadi merubah seseorang menjadi hebat itu bukan urusan orang lain, tapi ada pada dirinya sendiri. Dia mau tersentuh atau tidak, dia mau bergerak atau tidak, dia mau mengupayakan atau tidak, bukan urusan orang lain. Ya, paham dari sini. Jadi jangan pernah ada yang merasa sombong, jangan pernah ada yang takabur, jangan pernah ada yang merasa kamu itu kalau nggak karena saya itu begini. Itu orang-orang seperti itu orang-orang yang koplak, itu orang-orang yang kalau bahasa Jawanya senewan menurut saya. Ya. Yang penting dan ketika saya bicara seperti ini, kalau ada orang yang nggak terima, berarti kamu merasa. Hati-hati bicara sama saya itu juga bisa saja jebakan loh ya. Kamu nggak terima dengan penyampaian saya, ya berarti kamu orang yang merasa seperti itu. Kalau kamu tidak merasa seperti itu, santai saja bro. Ya, wes gitu aja dalam video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menyentuh logikamu dan bisa menjadikan kamu menjadi manusia yang tidak melampaui batas dalam hal perawatan burung ya. Ya wes, jika ada salah kata dan hilaf kata dari penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.